الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وذريتهم وبيتهم وأصحابهم وعلماء العاملين والأولياء الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لمن وقف وبنى وساعد وتعلم وصلى واشترك وأنفق ساهم وعاون لهذا المسجد ولهذه المؤسسة. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مصوبتهم ويضاعف حسناتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah karunia dan nikmat-nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bacakan, kita lantunkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para ahlul bait, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk pengikutnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berapa pertemuan ya ini ya, libur saya 2 kali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, 2 pertemuan yang lalu saya tidak bisa hadir. Kalau Jumat sebelumnya udah di Jakarta, Jumatan pas banget yang khotib Ustadz Fakhrul Razi. Tapi tiba-tiba mendadak saya harus kembali ke pesantren Al-Barakah. Begitu juga kemarin, ya masalah air lagi biasa ya. Alhamdulillah, tapi urusan udah selesai, alhamdulillah. Hadirin jamaah ini muliakan Allah, ini karena udah 2 pertemuan, maka izinkan saya mungkin melanjutkan pembacaan atau mungkin mengulang kembali pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu qala tulul qunuti rawahu Muslim. Al muradu bil qunuti al qiyam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanyakan, ayyus salati afdal, salat yang bagaimana yang lebih utama atau yang lebih afdal. Masyaallah, jazakallahu khair. Salat yang bagaimana yang afdal. Di sini kalimat afdal maknanya tentu apa? Ai katsirus shawab, banyaknya pahala. Bagaimana caranya biar supaya sholatnya kita itu termasuk yang sholatnya bukan sedang-sedang, tapi pahalanya banyak. Qala, lalu beliau bersabda, tulul qunuti,
Tulu itu artinya panjang. Al-qunut dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-muradu bil qunut, yang dimaksud dengan qunut apa? Al-qiyam, yaitu berdirinya. Oleh karena itu dalam syarahnya dikatakan bahwasanya anna tatwil al-qiyam fi sholati afdalu min tatwilir ruku'i was sujud. Sehingga dikatakan dalam syarahnya kitab Nuzhatul Muttaqin ini bahwasanya lebih lama berdiri itu lebih afdol daripada sujud atau ruku. Jadi kita berdiri itu lebih afdol lamanya dibandingkan sujud atau ruku atau sujud. Nah, ini Bapak hadirin sekalian, kenapa seperti itu? Nah, dikatakan bahwasanya afdol, yang paling afdol dalam mengingat Allah yaitu dengan apa? Membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita berdiri, kenapa berdiri? Maksudnya bukan berdiri diem doang, tapi maksudnya apa? Berdiri adalah membaca surat dalam Al-Quran. Habis surat Fatihah baca surat apa? Itu yang lebih afdol. Apa? Lebih afdol lamanya, lebih lama berdiri daripada lamanya ruku atau lamanya sujud. Sehingga ya tadi itu ada ulama yang mengatakan di antara rangkaian satu komplit solat itu, ada yang mengatakan bahwasanya ya afdol itu adalah ketika seseorang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena seolah-olah dia sedang berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Al-Quran adalah firman Allah, ucapannya Allah. Jadi ketika dia lantunkan ayat itu seolah-olah dia juga mendengar apa yang dia ucapkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ada ulama yang mengatakan dalam sholat itu yang paling afdal itu yaitu ketika berdiri, karena seolah-olah dia berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang paling afdol di antara satu kegiatan sholat itu adalah sujud. Dan ini yang kebanyakan ulama-ulama pendapat ini, sesuai dengan pendapat ini. Kenapa? Karena menyesuaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi keadaan hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Jadi hamba Allah ketika dia paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Karena disitulah puncak daripada tazallul, menghinakan dirinya. Dirinya nggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa tidak pantas untuk menyombongkan ketika sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika posisi di situ, posisi rendahnya seorang manusia, maka disitulah meminta kepada Allah, fa'aksirut doa. Maka perbanyaklah doa ketika kita lagi sujud. Nah, jadi tidak bertentangan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu. Jadi bahwasanya ayu salati afdal, salat yang bagaimana yang afdal, yang banyak pahalanya, qanatulul qunut, adalah yang paling lama berdiri. Berdiri ngapain? Berdiri membaca Al-Quran. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salati ila Allah salatu Daud wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nah, ini hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus salati ila Allah, salat yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya dalam hal apa? Tentu yang di situ mengandung daripada banyaknya pahala. Jadi kalau ada kalimat afdol itu memang ada keidentik di situ, pahalanya lebih banyak. Jadi salat yang bagaimana atau salat model seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahabbus salati ilallah salatu Daud, salatnya Nabi Daud. Kaifiyahnya di sini Bapak hadirin sekalian, maksud daripada salatnya Nabi Daud ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika salat sunat atau salat malam. Yang paling dicintai oleh Allah modelnya salatnya seperti salatnya Nabi Daud alaihi salam. Kayak bagaimana salatnya Nabi Daud alaihi salam? Dijelaskan. Ya. Wa habbus siyami ilallah siyamu Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Modelnya salat malamnya Nabi Daud alaihi salam kayak bagaimana? Nah ini. Yang tidur setengah malam yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu, lalu bangun sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan tidur 1/6 malam. Komplitlah itu jadi satu malam. Kayak bagaimana? Saya contohkan. Seperti kayak bundaran. Ibarat kata satu itu adalah layaknya bundaran. Maka setengahnya tidur. Misalkan tidur dari jam 8 atau jam 9, tidur setengahnya. Kemudian kalau seandainya maghrib, mulai malam itu maghrib sampai misalkan sampai jam 5, berapa jam tuh? 11 jam. Wah, kalau ngitungnya agak susah tuh. Kalau dibagi sepertiga, setengahnya, kalau setengahnya mungkin masih gampang. Setengahnya misalkan anggap 12 jam adalah satu malam itu. Tidur setengahnya 6 jam. Lalu kemudian sepertiganya, kira-kira sepertiga dari 12 berapa jam? Hah? Berapa jam? 4 jam. Kemudian 1/6-nya, jadi kalau itu komplit tuh satu tuh, setengah kan 1/2, 1/3-nya buat qiyamul lail, 1/6-nya buat tidur lagi. Jadi memang ada yang model begini. Jadi habis tidur, jadi tidur, lalu bangun di sepertiganya, lalu tidur lagi, sehingga buat bangun subuh bangun lagi. Nah, ini model apa? Salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Kalau misalkan di satukan setengah, kemudian 1/3, 1/3 bangun, 1/6 tidur, yang sisanya tidur itu kalau seandainya kita jumlahkan 1/3 ditambah 1/6 itu sama dengan berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena 1/6 adalah setengahnya dari 1/3. Kebayang gak ya? Ini mirip-mirip faraid gitu ya. Jadi memang harus, kalau ya ada gambar kita gambarin gitu. Setengahnya ya anggap dapat zauj. Kemudian sulusnya ada ibu di situ. Kemudian sulus ya ada saudara-saudara. Kemudian sudusnya ada ibu misalkan. Jadi Bapak hadirin sekalian, itu satu putaran itu adalah satu malam yang dicontohkan bagaimana Nabi Daud alaihi salam salat malam. Jadi beliau itu tidurnya ada waktunya.
tidur setengahnya, setengah malam, kemudian sepertiga dari satu malam itu dipakai untuk ibadah, sisanya 1/6 itu digunakan untuk tidur lagi, nanti subuh bangun. Jadi model yang kayak begini kan, setiap nabi dan rasul mempunyai syariat yang berbeda-beda. Kalau akidahnya mah sama, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sama, tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Yang beda adalah syariatnya, cara ibadahnya, puasanya berbeda. Makanya ini wa ahabbu shiyam ilallah, dan puasa yang paling dicintai Allah, model puasa kayak bagaimana? Siyamu Daud, puasanya model Nabi Daud. Bagaimana yang puasanya model Nabi Daud ini? Dikatakan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sekarang puasa, besok kagak. Sekarang puasa, besok enggak. Itulah Bapak hadirin sekalian, model sholat dan model puasa yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa yang model seperti itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di sini menunjukkan bahwasanya ada bagian-bagian hak-hak yang harus diberikan. Sehingga ada yang mengatakan kalau orang puasa disebut namanya shaumud dahr atau shaumud dahri. Orang yang puasanya terus-terusan. Terus-terusan maksudnya setiap hari dia puasa, kecuali puasa yang 5 hari diharamkan, yaitu yaumul Id Adha, Idul Fitri, dan Ayyam At-Tashrik 11, 12, 13 ini 15. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena akan melemahkan, apalagi misalkan sampai membawa madarat. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tarik secara syariat Islam itu, bagaimana hukum orang yang puasa shaumud dahri itu, orang yang puasanya terus-terusan setiap hari, bagaimana itu hukumnya? Ternyata dikatakan kalau seandainya orang itu kuat, maka masnun baginya, masnun itu disunnahkan baginya puasa setiap hari. Bagi yang sanggup, bagi yang kuat. Di sini ada yang pernah ngamalin puasa Nabi Daud? Ada di sini? Wah? Oh. Setiap hari, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Hah? Ada? Ada yang setiap hari ada? Ada gak ya? Oh, Senin Kamis. Ini yang setiap hari ada. Kemarin sempat, kalau nggak salah ya, saya pernah sempat melihat di YouTube apa di mana itu. Ada yang Ustadz Maulana namanya. Kenal ya? Yang jamaah. Oh, jamaah. Dia pernah ngomong ketika meninggal istrinya, dia masih ada rasa sayang yang luar biasa kepada istrinya. Kalau kita bagaimana? Istri meninggal, jadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, karena dia merasakan yang luar biasa sedih melihat perjuangan dulu dari awal mungkin sama istrinya, ketika istrinya meninggal, lalu ditanya kenapa nggak nikah lagi. Jadi sampai saat ini katanya setiap hari saya puasa. Puasa apa? Dia bilang puasa Nabi Idris. Model kayak bagaimana puasa Nabi Idris? Puasa yang itu tadi, shaumud dahri, puasa yang setiap hari puasa, kecuali Aidain, 2 Id dan juga Ayyam Tashrik. Cuman itu kadang-kadang saya belum melihat lagi tuh. Emang dulu ada juga Aidain juga gitu di syariatnya Nabi Idris, apakah ada juga? Sampai dikatakan seperti itu. Jadi beliau ini puasa Nabi Idris yang disebut puasa setiap hari, karena untuk menahan apa? Nafsu ya kan. Makanya orang kalau yang nafsunya gede, maka dianjurkan untuk
puasa. Yang punya bini satu tapi nggak sanggup buat nambah lagi, puasa. Orang nafsunya gede, pengen nambah bini lagi, tapi takut sama bini yang pertama, puasa. Puasa. Bahkan orang yang belum menikah, nafsunya besar, maka dianjurkan puasa, karena puasa itu termasuk apa? Menekan daripada hawa nafsu, enggak bablasan gitu. Jadi begitu Pak hadirin sekalian. Jadi dalam syariat Islam juga sebenarnya ada. Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj Syarah Minhajut Talibin, Al-Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi apa? Sampai boleh masnun bahkan selama tidak mendatangkan madarat atau kerusakan atau fisik yang lemah yang bakalan kita mengurangi hak-hak orang lain. Contoh misalkan kayak, saya mau puasa Nabi Idris, tapi tiap hari kerja. Bayangkan, puasa Ramadan mungkin masih sanggup sebulan, ini setiap apa? Setiap hari. Maka ketika mulai zuhur ke atas udah mulai lemas, disuruh ngerjain ini, disuruh ngerjain ini. Hak-hak yang harusnya dijalankan, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sama dia jadi lemah, dia nggak sanggup. Maka nggak boleh yang kayak begitu, karena menjatuhkan kewajiban dia kepada orang lain yang harusnya bisa, ya bahasanya ngetik, ngerjain ini, ngerjain itu, ngepel, misalkan ngepel ini, ngepel itu. Gara-gara puasa dia lemes, nggak sanggup, gampang pingsan. Nah, kalau ini udah ketahuan. Jadi seandainya kalau udah seperti ini, maka tidak dianjurkan. Tapi ya sekali lagi itu boleh. Begitu juga kalau misalkan, ya, saya sampaikan ya, orang yang nazar. Jadi kalau misalkan model orang nazar 1 tahun penuh, bagaimana? Orang yang nazar, orang menazar kan biasanya 3 hari gitu ya. Saya nazar kalau misalkan kontrakan saya laku tuh, misalkan saya nazar puasa 3 hari 3 malam misal. 3 hari 3 malam, 3 hari berturut-turut, mutatali atau mutawali, 3 hari berturut-turut laku, maka dia harus wajib jatuhnya kepada dia puasa 3 hari berturut-turut untuk menyelesaikan nazarnya. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau orang yang puasa 1 tahun full, bagaimana yaumul idnya, Idul Fitrinya sama Idul Adhanya sama Ayyam Tasyrik, bagaimana? Maka puasa seluruhnya kecuali yang 5 hari itu. Jadi 5 hari ini walaupun dia nazar, 5 hari ini tetap dia tidak boleh puasa. Bahasanya kan nazar wajib, yang itu haram, disandingkan, maka dulukan yang meninggalkan yang haram. Jadi kurang lebih begitu. Pernah juga saya sampaikan ada salah satu ulama disebut di Cianjur itu namanya Mama. Kalau di Cianjur ajengan, AA, Mama, bukan Mama, bukan. Mama kandang sapi, Kiai Haji Opo Mustopo. Itu Mama kandang sapi luar biasa. Ketika pulang itu sampai pernah nazar untuk apa? Puasa sepanjang hidupnya. Bayangkan, ulama-ulama dulu mah luar biasa. Kita nazar setahun belum tentu, sebulan belum tentu. Ada yang pernah nazar sebulan berturut-turut, ada? Paling berapa hari? Atau mungkin cari yang agaknya. Makanya kadang-kadang kan saya sering ditanya, bagaimana caranya supaya doa kita itu biar lebih cepat terkabul. Di antaranya adalah dengan nazar. Sandingkan nazar di situ, kita doa lalu sandingkan dengan nazar. Ya Allah, kalau misalkan ya begini-begini, saya nazar ya Allah, saya akan melaksanakan begini, mengkhatamkan Al-Quran 3 kali. Nah, itu kan saya pernah cerita, kekuatan nazar luar biasa. Ketika saya pulang dari sini, kemudian sempat berhenti di mana?
Kalau dari Kampung Rambutan kan ada yang belokan itu, yang apa, belok begitu ya, turun terus ada jembatan yang biasa truk-truk pada berhenti. Saya berhenti di situ. Saya pakai sarung, saya pakai celana pendek. Pakai sarung, pakai celana pendek. Saya punya dompet, saya taruh di celana pendek. Saya keluar, jatuh tuh apa? Dompet. Itu dompet jatuh. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Akhirnya sampai ke Barkah, dompet di mana ini ya? Dompet, hah? Dompet kemana? Nyari. Saya telepon orang rumah, kagak ada. Di kamar gak ada. Ini saya ceritain. Saya nazar apa? Saya nazar 3 kali khatam Al-Quran, 3 kali puasa berturut-turut. Sholawat berapa? 1000 atau 10.000? Saya lupa. Bapak hadirin sekalian, nggak sampai 2 jam. Lalu saya ditelepon orang rumah. Ini ada orang datang bawain dompet. Di tol, padahal di tol. Lah orang niat banget kan ya kalau mau membalikin dompet. Hah? Niat banget ngembaliin dompet. Masya Allah, saya jadi menggigil gitu. Masya Allah, ini harus mengkhatamkan 3 kali Al-Quran. Ya, itu salah satu kekuatan nazar yang dulu diajarkan sama guru-guru saya. Jadi diantaranya biar supaya mempertajam doa kita gampang diijabah, nazar. Yang belum nikah, yang mau nambah lagi biar ridho istrinya, yang kontrakan dan sebagainya. Pokoknya biar yang punya anak biar khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, nazar. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Salat malam yang paling dicintai oleh Allah adalah salat malamnya, caranya Nabi Daud alaihissalam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili, sesungguhnya dalam malam, la sa'atan la yuwafiquha. La sa'atan ay maksudnya di sini waktun muhaddad. Ini hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Apa inna fil laili sa'at? Sesungguhnya dalam malam itu ada waktu tertentu, waktu muhaddad. Yang dikatakan waktu muhaddad, waktu tertentu yang apa? Yang seyogianya at-taraqqub wal ightinam 'alal furas. Apa? Yaitu lebih memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Kesempatan apa? Waktu ini, waktu yang tertentu ini, yang dikatakan la yuwafiquha rajulun muslimun, yang tidaklah pas, tepat seorang laki-laki muslim. Di sini rajul maksudnya adalah ai zakar au unsa. Jadi mau laki-laki atau perempuan, ketika malam ini pas banget di waktu yang tertentu ini, yas'alullaha, dia meminta kepada Allah, yas'alullaha, dia meminta kepada Allah khairan, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah apa? Kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, perkara dunianya, perkara akhiratnya. Jadi doa apa aja,
Ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya sukses. Ya Allah, mudah-mudahan proposal saya tembus. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus lulusan Timur Tengah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang bermanfaat. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi pengusaha yang sukses, yang agamis. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi presiden. Misalkan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Doa apa aja? Ya tentunya doa-doa yang baik ya, doa-doa yang baik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Illa, kecuali a'tahu iyah, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Jadi kalau ada seorang muslim yang pas ketika saat itu, pada malam itu apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat malam, setelah ketika qiyamul lail, dan waktu ketika dia berdoa itu pas dengan di mana Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doa-doanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Bahasanya ini kan waktu muhaddad. Tidak dijelaskan awalul lail, nisfahu au akhiruhu, enggak dijelaskan di awal malam doa itu atau waktu itu, tidak dijelaskan pertengahan malam, tidak pula dijelaskan secara detail di akhir malam. Karena biar apa? Biar supaya orang-orang mengejar doa di semua waktu itu. Lalu bagaimana orang yang tadi tidur? Maka manfaatkan ketika waktu tidur kita ini dengan apa? Dengan niat yang baik. Kita tidur, kita niatkan buat nanti malam qiyamul lail. Kita tidur, kita niatkan biar supaya nanti malam kita sholatul lail, sholat malam. Kita niatkan ntar malam biar apa? Tilawatul Quran. Maka jadilah tidurnya ini sebagai mengumpulkan stamina, tenaga untuk melanjutkan ibadah kepada Allah. Maka tidurnya jadi apa? Jadi pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang-orang dapat apa yang dia niatin. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi termasuk hikmah daripada Allah sembunyikan waktu ini sama persis kayak Allah sembunyikan waktu doa yang mustajab ketika hari Jumat. Tapi ya tentu ada beberapa bocoran-bocoran. Sama persis Bapak hadirin sekalian, kalau kita di sepertiga akhir di bulan Ramadan, turunnya Lailatul Qadar. Disembunyikan malam apa ini Lailatul Qadar? Tapi ya tentunya ada ulama yang membocorkan, ada yang bahkan Nabi termasuk yang juga ngasih catatan, keterangan di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Biar supaya apa? Biar supaya orang-orang itu terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ajaran Nabi. Ini bentuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ajaran dari Allah Subhanahu wa taala biar supaya apa? Kita tuh sering-sering berdoa, sering-sering beribadah. Siapa tahu disitulah tempat di mana Allah benar-benar lagi menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, dan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Barangkali Anda mau bertanya, silakan. Ya. Ini masalah puasa. Ya. Puasa nazar dan puasa seorang perempuan dia niat nazar puasa, tapi dia belum berqada puasa ketika bulan Ramadan. Itu mana dalil waktunya, mana dahulukan bagi soalnya dia nggak tahu dia sempat mengalami. Mendahulukan mana, nazar dulu atau mengqadha puasa dulu? Qadha puasa dulu lebih dianjurkan. Apa? Biar supaya dia selesaikan dulu yang dulu atau yang sudah lewat baginya. Setelah itu baru apa? Nazar. Kurang lebih begitu. Ada lagi? Kenapa?
Kalau usia nggak sampai, selesai. Likulli yaumin muddun. Setiap hari satu mud. Jadi kalau misalkan kalau beda lagi kalau misalkan lewat sampai tahun berikutnya, mudnya nambah. Kalau misalkan ini saya berbicara kalau puasa qadha Ramadan, ya. Saya bukan bicara tentang nazar. Nazar kapan aja bisa, tapi kalau qadha lebih dianjurkan lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita, mohon maaf, perempuan. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa? Ini Jumadil akhir ya, Jumadil Tsani. Misalkan kemarin Ramadan kemarin perempuan ada yang punya qadha 10 hari. Dia wajib qadha puasa 10 hari. Tapi seandainya qadha 10 hari ini dia belum melaksanakan sampai Ramadan yang akan datang, maka setelah Ramadan bulan Syawal dia wajib mengqadha dan bayar fidyah 1 mud. 1 hari 1 mud. 10 hari 10 mud. Dia tangguhkan lagi sampai tahun yang kedua. Nauzubillah ya, sampai orang yang sampai demen begitu ya. Menaguhkan qadha puasa. Bukan cuman perempuan doang ya, laki-laki juga sama begitu. Ketika sampai 2 tahun berikutnya, lalu dia masih belum menunaikan qadha puasanya, yang awalnya qadha puasanya 1 hari plus 1 mud, ketika tahun berikutnya 1 hari 2 mud. Itulah modelnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sering nauzubillah mentakhirkan, mengentar-entarkan mengqadha puasanya, maka ada tambahannya, kurang lebih begitu. Tapi kalau nazar enggak ada. Nazar sekarang puasa misalkan kayak saya tadi 3 hari berturut-turut, 10 tahun lagi saya laksanain misalkan ya nggak ada masalah. Cuman kalau meninggal bagaimana? Nah, bagusnya makanya ini termasuk kita menulis wasiat. Wasiat Bapak hadirin sekalian bukan hanya soal hutang piutang dengan hak adami, bukan hanya itu saja, tapi juga kepada hak Allah. Pada hak Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Oh ya. Dia orang tuanya meninggal, dia pakai gigi palsu banyak, tapi mungkin susah dibuka giginya, buka kata penganinya, nggak apa-apa dikubur aja. Itu gimana? Gigi palsunya hampir mirip kayak ada orang yang pakai pasang pen emas di mana? Dulu almarhum ayah saya itu kan pernah dioperasi dulu tuh. Tulangnya ada yang dikasih mur. Saya nggak tahu yang nyambungin tulang ke tulang. Pen. Nah, nggak ada sampai kebayang nggak? Kalau mau meninggal ntar dibuka dulu, dibedah dulu dan sebagainya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Kecuali misalkan ini kan bagian dari tarikah, bagian dari warisan. Emasnya tebal di situ, di gigi geraham lagi. Bukan cuma 1, ada 5 gitu. Ini harga emas mahal nih. Hah? Copotin. Nah, itu kembali dah. Ya Allah, ya tega amat ya maksudnya, ya Allah, orang tua. Ada, ya biarin ada. Ada lagi? Selanjutnya pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Rawahu Muslim. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak
bangun dari malam, iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Beliau buka salat beliau itu dengan 2 rakaat khafifatain yang ringan. Jadi kalau beliau, sebelumnya kan kita sempat baca hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah kalau salat malam bahkan sampai kaki beliau apa? Sampai kaki beliau kelihatan apa? Kapalan. Kayak bahasanya apa? Keras atau mungkin ya, saking lamanya. Ya kan kemarin sempat disampaikan beliau kalau malam itu sampai sahabat itu pengen batalin sholatnya karena sholat Rasulullah terlalu lama. Baca surat Al-Baqarah, habis surat Al-Baqarah surat An-Nisa, habis surat An-Nisa surat Ali Imran. Bayangkan, bayangkan itu aja udah berapa jam ya. Tapi bisa jadi itu adalah ketika sudah selesai atau di rakaat setelah rakaat 2 rakaat pembuka. Kalau 2 rakaat pembukanya Rasulullah, nah yang disabdakan oleh Sayyidatuna Aisyah apa? Raka'ataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini bagaimana? 2 rakaat yang hanya yang fardunya saja. Yang saya ingat adalah kalau raka'atain khafifatain adalah yang rukun sholatnya, enggak termasuk sunnahnya. Kan pernah saya sampaikan. Jadi kalau raka'atain khafifatain, orang kalau ruku biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Ini 1 kali. Kemudian kayak misalkan habis baca surat Fatihah, baca surat pendek. Ini kalau raka'atain khafifatain enggak baca surat pendek itu. Itu yang saya pahami tentang dalam fikih itu raka'atain khafifatain. 2 rakaat yang ringkes. Makanya 2 rakaat yang ringkes ini suka dijadikan apa? Suka dijadikan beberapa apa maksudnya? Patokan. Orang kalau khotib sudah berdiri, sudah nyampaikan khutbahnya, kita masih disunnahkan untuk apa? Tahiyat masjid. Tapi tahiyat masjidnya yang raka'atain khafifatain. Begitu juga raka'atain khafifatain juga menjadi batas ketika orang mau sholat jamak antara zuhur sama asar, nggak boleh lama-lama terpisah. Orang habis di rest area sholat zuhur niat jamak takdim atau takhir. Kemudian apa? Habis sholat zuhur nggak langsung sholat asar. Apa? Dia makan bakso dulu. Dia ngopi dulu. Habis itu lanjut sholat asar. Nah, itu nggak boleh. Karena jamak itu ada batas waktunya antara sholat zuhur dan sholat asar. Di antaranya seingat saya adalah raka'atain khafifatain, 2 menitan kurang lebih begitu. Kalau seandainya dihitung kurang lebih ya 2 menitan gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup? 4 hadis nih. Cukup? Hadirin jamaah ini muliakan Allah, demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, dan juga saya mohon maaf atas ketidakhadiran 2 pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan afiat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz.